Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Khazinatul Asror dengan NIM 2203011110004. Nah, masih tetap pada mata kuliah Islam dan Budaya, namun kali ini saya akan membahas mengenai problem Islam normatif dan historis. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Islam normatif dan historis, terus contoh-contoh Islam normatif dan historis, dan tak kalah pentingnya lagi problem atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Islam normatif dan historis. Langsung saja kita ke materinya. Yaitu yang pertama yaitu pengertian dari Islam normatif dan Islam historis. Jadi apa sih Islam normatif? Terus apa sih Islam historis itu? Untuk Islam normatif, kata normatif itu berasal dari bahasa Inggris norm yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat hubungannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan juga bukan pula paksaan. Selanjutnya, karena akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti ajaran Al-Quran, maka norma sering diartikan pula sebagai agama. Islam normatif diistilahkan sebagai wahyu, yakni suatu wahyu yang berasal dari Tuhan yang wajib diyakini dan diterima sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Paham ini mengasumsikan bahwa segala ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, bahkan pendapat para ulama yang bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis adalah kebenaran yang harus diterima dan tidak boleh diganggu-gugat. Atau dengan istilah lain, Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut realitas ketuhanan. Jadi Islam normatif itu juga disebut dengan Islam yang berealitas kepada ketuhanan, yaitu Islam yang berpondasi pada Al-Quran dan Al-Hadis. Secara gampangnya gitu. Selanjutnya yaitu Islam historis. Historis atau sejarah merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek latar belakang, dan perilaku peristiwa tersebut. Islam historis atau Islam sebagai penduduk sejarah adalah Islam yang dipahami dan dipraktekkan oleh seluruh umat Islam dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad sampai saat ini. Apa yang dimaksud dengan Islam historis sesungguhnya adalah sebuah protective belt, yakni domain utama dari umat yang domain utama dari apa yang disebut ilmu, sistem pengetahuan yang secara langsung bisa dinilai, diuji ulang, diteliti, dipertanyakan, diinformasi ulang, dan dibangun kembali. Dari sini Islam historis terlepas dari wilayahnya sebagai Islam normatif. Islam tidak lagi dikaji pada aspek normatifnya, melainkan wujudnya ketika hidup di tengah masyarakat, tempat, kondisi, sosial, ekonomi, atau bahkan kondisi politik. Hal ini pula yang menghantarkan pendekatan historis mau tidak mau berhubungan dengan sejarah sebagai koreksi atas fakta. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sejarah di sini bukanlah merupakan sejarah naratif, namun sejarah kritis yang tidak hanya melibatkan deskripsi, namun juga analisis, motif, dan kritik data. Jadi Islam historis itu lebih gampangnya itu Islam pengaplikasian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pengaplikasian dari Islam normatif ke masyarakat itu namanya Islam historis. Nah, untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai agama Islam perlu adanya pendekatan, yaitu pendekatan naratif dan pendekatan historis. Untuk pendekatan naratif adalah sebuah upaya memahami dan mengenali wajah Islam dengan memandang Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia. Jadi pendekatan yang memandang Islam itu dari
segi ketuhanannya langsung, yaitu pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak ada ikut campur ulah manusia gitu. Nah, hal ini dimanifestasikan dengan Quran dan hadis, yang mana Quran dan hadis mengandung nilai-nilai yang sakral dan tidak bisa berubah sampai kapanpun. Keduanya memiliki teks atau bentuk tulisan, dan kepada kedua teks inilah pendekatan normatif berdasar. Jadi apa yang terjadi, semua hukum yang diatur dalam Islam tidak boleh keluar dari teks. Jika teks berbunyi A, maka hukum yang ada pun harus A, meski di wilayah lain ada hukum B yang berinti sama dengan teks A. Nah, terus pendekatan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematif dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Hal ini pula yang mengantarkan pendekatan historis mau tidak mau berhubungan dengan sejarah sebagai koreksi atas fakta. Lebih dari itu, pendekatan historis tidak hanya digunakan untuk melihat pertumbuhan, perkembangan, dan kronologis peristiwa masa lampau, namun juga digunakan untuk mengenal gejala-gejala struktural, faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. Selanjutnya yaitu contoh pendekatan normatif, yaitu adanya ritual tertentu dalam komunitas muslim yang sudah mentradisi secara turun-temurun, seperti selamatan, yaitu tahlilan atau kenduren. Dari uraian tersebut terlihat bahwa pendekatan normatif tekstualif dalam memahami agama menggunakan cara berpikir. Cara berpikir yang dipakai pada pendekatan normatif yaitu cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi dulu, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Kemudian yaitu contoh pendekatan historis. Fenomena yang mabuk saat sholat. Contohnya yaitu fenomena yang mabuk saat sholat. Terdapat landasan normatif dalam Al-Quran, yaitu firman Allah yang artinya, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu mabuk. Nah, melalui teks tersebut, terdapat makna bahwa jika seseorang sedang mabuk, janganlah ia sholat hingga ia sadar. Namun juga berkesan bahwa di luar sholat boleh mabuk. Jelas keliru. Ayat tersebut mesti dipahami melalui pendekatan historis dari asbabun nuzulnya. Ayat ini merupakan rangkaian pengharaman khamar. Awalnya khamar hanya disebutkan banyak madaratnya saja dibandingkan dengan manfaatnya. Lalu dipertegas oleh ayat di atas bahwa janganlah sholat ketika mabuk, dan diakhiri dengan mengharamkan khamar di ayat ini. Maka dengan pendekatan historis ini, ayat ini tidak akan ada misinterpretasi makna dalam memahami ayat. Jadi pendekatan naratif tidak akan misinterpretasi jika ada pendekatan historis gitu. Jadi keduanya harus saling berhubungan. Terus hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif berperan sebagai pijakan. Jadi hubungan antara Islam normatif dan Islam historis yaitu Islam normatif berperan sebagai pijakan, pedoman yang diambil dari dalil-dalil yang tertulis yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan Islam historis berperan sebagai pengimplementasian agama Islam pada zaman sekarang sesuai dengan budaya kemasyarakatan, namun tetap berbicara pada Islam normatif. Nah, kedua pendekatan ini bagikan dua sisi mata uang yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri dan berhadap-hadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin, terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak.
Islam normatif berperan sebagai pijakan, pedoman yang diambil dari dalil-dalil yang tertulis Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan Islam historis berperan sebagai pengimplementasian agama Islam pada zaman sekarang sesuai dengan budaya kemasyarakatan, namun tetap berpijak pada Islam normatif. Jenis pendekatan apapun masih terdapat kekurangan, kelemahan masing-masing, dan jauh dari memuaskan. Karena fenomena agama bersifat kompleks, masing-masing tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari yang lain. Oleh karena itu, dalam Islam normatif dan historis masih terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu permasalahan Islam normatif. Permasalahan Islam normatif yaitu jika seorang atau suatu kelompok lebih bersifat normatif, artinya dia itu bersifat normatifnya itu terlalu berlebihan dalam memahami Islam, akan berakibat buruk bagi yang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Kelompok tersebut merasa bahwa ia paling benar sehingga ia mudah untuk menyalahkan kelompok lain jika tidak sesuai dengan pemikiran dia. Nah, dalam melihat Islam atau agama lain bersifat normatif, yakni berdasar pada teks yang sudah tertulis dalam kitab suci agama yang bercorak literal, tekstual, dan absolut, sehingga antara satu aliran dengan aliran yang lain akan terjangkit penyakit fanatisme, bahwa pahamnya lah yang paling benar, sedangkan yang lain salah. Bahkan boleh jadi paham yang lain itu keliru, sesat, kafir, murtad, dan label-label negatif lainnya. Demikian pula paham yang dituduh juga akan melakukan pembalasan dengan hal yang serupa. Jadi kemungkinan dapat terjadi konflik terkait perbedaan pemikiran. Itu termasuk problematika Islam normatif. Yang ini yaitu problematika Islam historis, yaitu problemnya yaitu pemaksaan keberagaman budaya berdasarkan real masyarakat supaya mendapatkan kebenaran menurut nas atau hukum Al-Quran dan Hadis. Jadi masyarakat saat ini itu kan banyak sih yang mempunyai adat-adat yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Tapi masyarakat saat ini itu masih berkekeh untuk melakukannya karena itu termasuk adat. Jadi itu terdapat sebuah pemaksaan, yang mana pemaksaan keberagaman budaya itu berdasarkan diri masyarakat supaya mendapat kebenaran. Jadi masyarakat itu ingin mendapat kebenaran atas budaya yang ia lakukan, yaitu kebenaran menurut nas atau hukum Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu, pemahaman agama yang bersifat historis diharapkan mampu menahan diri dan tidak memaksakan untuk memberikan pemahaman akan keberagaman berdasarkan real kehidupan bermasyarakat dan menyampingkan dasar agama. Terus kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu Islam normatif merupakan Islam yang bersumber pada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuatu apapun itu harus disandarkan pada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan Islam historis merupakan pelaku untuk pengimplementasian Islam normatif kepada keberagaman budaya masyarakat yang ada sekarang ini. Jadi keduanya harus berjalan bersamaan dan berdampingan supaya tidak terjadi konflik baik di dalam internal Islam maupun eksternal Islam. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.